Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak salam kosong. Saya membawa duha untuk Rasulullah. Saya membawa tahajud untuk Rasulullah. Itulah duit, itulah semangka, itulah melon. Berwarna. Saya mencintai sholat-sholat sunnah. Saya mencintai ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mencintaimu. Maka kalau saya salam kosong di padang mahsyar, Jibril akan menyampaikan begini kepada Rasulullah. Ya Muhammad, labbaik ya Jibril. Masih ingat yang namanya Yusuf Mansur? Ingat ya Jibril. Dia ada di sini dan lagi susah. Kira-kira Rasulullah yang sering mendengar salam dari saya, apakah akan membiarkan Parmin ada di luar bermandikan matahari? Sengatan apa? Nggak mungkin, Pak. Saya akan jemput. Begitu juga Allah menyuruh Rasulnya, ya Muhammad, orang yang senantiasa memberi salam kepadamu ada di sini. Dia membutuhkan syafaatmu. Jemput. Para pemirsa, setelah kita mencoba membandingkan ya, Boy Sumansur itu dengan Zainuddin MZ, mana yang lebih populer atau mana yang lebih besar gitu. Itu ternyata Sumansur tidak puas dengan selevel dengan Zainuddin MZ. Dia malah sekarang itu ingin selevel dengan Nabi Muhammad. Karena itu cerita-cerita ngaco itu ditampilkan gitu. Misalnya nih ya, dengan modal salawat Allah memperkenalkan kepada Nabi Muhammad Yusuf Mansur. Nanti di hari kiamat, kata Yusuf Mansur, modalnya apa? Modalnya salawat. Nah, jadi di sini mulai dia berhalu-halu. Ini cerita Islam halu-halu gitu. Cerita Islam yang nggak ada dasarnya. Kalau kita kembali kepada rujukan Islam, itu jelas manusia sesat gitu. Pemahaman agamanya ngacau, ngawur, sesat. Bahkan kalau kita bandingkan ya, kalau adalah penguasa Islam yang perlu dengan Islam hari ini ada gitu, Yusuf Mansur ini pasti sudah dituduh sebagai penistaan agama. Kalau kita bandingkan lagi misalnya ya, dia lebih besar mana sih dengan Panji Gumilang gitu. Panji Gumilang puncak ucapannya itu, walaupun itu katanya dipotong ya, dia bilang ya Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad gitu. Itu digugat orang sekarang gitu. Kalau Yusuf Mansur, dia buat syariat sendiri. Modalnya selawat, katanya dia bisa nanti diperkenalkan Allah. Coba tuh, dia diperkenalkan Allah kepada Nabi Muhammad nanti di hari akhirat. Jadi kalau sebelumnya, ya ibunya sudah dia jual, ibunya katanya bersama istri Rasulullah. Nanti anak umur 5 tahun mimpi atau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena itu Sumansur sekarang merasa levelnya itu mengalahkan semua ustadz-ustadz. Jangankan Zainuddin MZ gitu. Ya, jangankan Zainuddin MZ. Ustadz yang ada aja dia kalahkan. Misalnya dengan Ustadz Abdul Samad, Abdullah Gimnastiar. Ada Gus apa itu di Pleret sana gitu. Itu juga dia kalahkan semua. Akibatnya apa? Ustadz tuh nggak mau sekarang ini disamakan dengan Yusuf Mansur. Nggak mau. Kenapa? Kalau disamakan dengan Yusuf Mansur, takut dianggap mereka tuh bagian dari Yusuf Mansur. Jadi dia nggak mau terseret-seret dengan halu-halunya Yusuf Mansur. Itu sebenarnya. Dia nggak mau terseret dengan berhalu-halu, Islam yang berhalu-halu gitu. Misalnya ya, pengajian Darut Tauhid Abdullah Gimnastiar atau Gim, kan tetap ramai orang. Kenapa? Karena dia masih membicarakan Islam merujuk dari kitab, merujuk dari ayat Al-Quran, atau mengutip hadis. Itu masih apalah orang melihatnya. Ada rujukan, ada pegangan gitu. Kemudian misalnya dilihat lagi nih,
Ustadz Abdul Samad, selain karir keilmuannya itu bisa dipertanggungjawabkan, di setiap ceramahnya pun orang dengan tenang bisa memahaminya gitu. Karena ada sumber, ada nukilan-nukilan yang jelas. Diambil dari ayat mana, hadis mana. Begitu juga nanti Adi Hidayat gitu. Jelas, dia malah lebih ini lagi, Al-Quran, halaman sekian, pojok atas kiri, dia hafal itu. Nah Yusuf Mansur, dia selevel dengan Nabi Muhammad, nggak perlu kitab. Nggak perlu dia kitab. Dia pikir ini kitab-kitab ini apa ini? Pertama memang jenjang ilmu keagamaan Yusuf Mansur itu ya maaf saja gitu. Orang mempertanyakannya. Karena emang sekolah di sekolah formal, apa sekolahnya gitu. Nah kalau ustaz-ustaz yang populer itu ya sekolahnya jelas. Jadi keilmuannya pun lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi karena Yusuf Mansur naik, berhalusinasi, dia selevel dengan Nabi gitu. Banyak orang sekarang tuh takut. Kalau nggak takut orang sama Yusuf Mansur, berarti orang tuh nggak ngerti. Dia tertutup dari informasi gitu. Jadi begitu. Jadi orang takut kepada Yusuf Mansur, nggak mau disamakan. Ngundang juga orang takut sekarang. Kenapa? Kalau ngundang Yusuf Mansur, artinya kantong orang siap-siap dirogoh. Bahkan malah lebih dahsyat lagi. Kotak masjid pun nanti juga mau dikejar sama dia gitu. Jadi orang takut. Biar aja dia berhalu-halu sendiri gitu. Dia nanti mau selevel Nabi Muhammad. Malah kita kira nanti dia akan lebih melebihi Nabi Muhammad berhalusinasinya. Apa itu? Dia bisa perintah-perintah Tuhan. Kalau Nabi Muhammad patuh kepada perintah Tuhan. Kalau Yusuf Mansur bisa memerintah Tuhan. Wah hebat kan? Bisa memerintah Tuhan. Jadi kalau kita turun lagi ke bawah, mubalih kita, misalnya Zainuddin MZ tadi yang kita jadikan patokan pertama gitu. Itu warga Betawi sangat bangga dengan dia. Bahkan umat Islam di Indonesia bangga dengan dia. Dia bisa mengemas Islam sehingga bisa menjadi menjadi obat penawar dari kerasnya kehidupan gitu. Kalau Yusuf Mansur, orang bermasalah datang ke dia, tambah masalah. Tambah masalah. Karena itu kemana-mana dia pergi, dia mikir-mikir itu. Karena takut nanti ada serangan balik dari masyarakat gitu. Karena itu dia tidak serta-merta dia. Karena dia tahu telah melakukan menyebarkan Islam yang bersifat halusinasi gitu. Atau Islam kalau dalam bahasa fikihnya, Islamnya kaum dallum mudil. Sesat dan menyesatkan, ngawur dan memberikan kengawuran gitu kira-kira. Jadi karena itu, Yusuf Mansur sekarang ini berhalusinasi ya lebih tinggi kalau di tahun-tahun 2000-an itu, 2005 itu dia masih berharap bisa selevel dengan Zainuddin MZ. Tapi sekarang dia tuh sudah mengalahkan semua mubalih dan semua ulama. Memang dari segi kekayaan dia sudah mengalahkan. Dari segi popularitas saya kira iya juga ya. Dan dari segi apa lagi? Dari segi yang nggak boleh dilupakan juga, dia telah membawa Islam ini ke dalam arah yang nggak jelas. Ngawur-ngawuran gitu. Kalau kita kasar lagi nih, dia berhalu-halu. Kalau ada psikolog yang ngomong nih, ajaran agama disampaikan oleh orang yang terganggu mentalnya. Kejiwaannya terganggu gitu. Karena itu apa aja dia. Apa aja yang bisa dijadikan duit, dia jadikan duit. Apa aja cerita yang buat orang bisa yakin, dia jadikan yakin. Nggak peduli itu masuk akal atau tidak masuk akal. Ada referensi atau tidak referensi. Yang penting dirinya menjadi fokus perhatian. Gitu. Itulah Yusuf Mansur. Jadi dia sekarang ya selevel dengan Nabi Muhammad. Dan mungkin lebih lagi kalau Nabi Muhammad tidak berani memerintah Tuhan.
Kalau musuh Mansur berani perintah-perintah Tuhan. Itu bedanya. Mudah-mudahan contoh yang paling baik dalam berislam itulah Rasulullah. Kita merujuk kepada ucapan-ucapannya, kita merujuk kepada wahyu yang dia bawa, praktek hidupnya, dan para sahabat yang mengikutinya. Itulah Islam yang selamat yang diajarkan kepada kita. Mudah-mudahan orang-orang yang berhalu-halu ini kita catat sebagai perusak-perusak Islam, dan mari kita gunakan akal kita dengan baik sehingga kita selamat dari orang-orang yang merusak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.